Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita bertemu kembali Waalaikumsalam. di Webex meeting ya, dalam kegiatan kuliah Ramadan Tunas Unggul di episode ke-11. Kali ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Arif Rahman Hakim dengan tema memanen hikmah di tengah wabah. Tapi sebelum ke materi, mari kita membaca satu ayat dulu dari surat Al-Baqarah ayat 286 atau ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Silahkan dibuka Qurannya. Kita sama-sama membaca ta'uz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita persilahkan saja langsung untuk mengefektifkan waktu kepada Bapak Arif Rahman Hakim. Kami persilahkan Pak. Mangga Pak. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang akhirnya kita bisa bertemu kembali di agenda hari ini di Kurma di edisi 11. Hari ini kita membahas tentang memanen hikmah di tengah wabah. Jadi nanti kita akan membahas kira-kira hikmah apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari selama kita di masa wabah ini gitu ya. Salawat serta salam, mari kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan setelah kita sebagai umatnya di akhir zaman, insya Allah. Ya, jadi sebenarnya saya mengangkat tema ini berdasarkan dari beberapa ceramah yang saya dengarkan gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ternyata ketika memang kita itu berada di suatu hal yang tidak kita sukai, itu ternyata ada bahkan banyak hikmah yang bisa kita petik atau yang bisa kita panen. Kenapa saya bilang panen? Karena panen itu biasanya banyak, kalau petiknya cuma sedikit gitu ya. Nah, baiklah, kita akan bahas satu dulu tentang hikmah dan juga anti wabah. Nah, dalam sebuah di konsep pendidikan hikmah dalam Al-Quran yang diriwayatkan oleh UIK Bogor tahun 2016, yaitu oleh Abdul Hafiz, bahwa hikmah ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah kenabian atau kerasulan yang disebut dengan an-nubuwah wa ar-risalah. Kemudian yang kedua, bahwa hikmah juga tafsir takwil, bahwa di Al-Quran bahwa itu adalah sebagai tafsir kalau hikmah. Kemudian yang ketiga, hikmah itu adalah memahami rahasia dan detail-detail syariat Islam. Kemudian yang kebenaran dan mengamalkannya, yaitu ma'rifatul al-haq wa al-malu bihi. Kemudian yang kelima adalah hikmah ini sebenarnya diartikan sebagai amal soleh, yaitu yang biasa kita amalkan. Kemudian yang keenam, ternyata hikmah pun punya arti. Artinya adalah menghalangi dari kezoliman, hikmah gitu ya. Kemudian yang ketujuh, bahwa hikmah ini adalah sebuah nasihat dan juga peringatan kepada kita.
Yang ke-8, ini ada 11 ya. Yang ke-8 adalah ayat-ayat Al-Quran yang isinya perintah dan juga larangan. Itu adalah hikmah. Kemudian yang ke-9, ternyata hikmah juga adalah merupakan kemampuan akal memahami hukum-hukum syariah. Kita sebutnya dengan hujatu al-aql al-wifqi ahkam al-syariah. Kemudian yang ke-10, hikmah ini juga bisa berarti tentang meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kemudian yang terakhir yang ke-11, bahwa hikmah itu adalah mengerjakan apa yang semestinya dikerjakan dan di saat dan juga di momen yang tepat. Bahwa artinya dari 11 ini kita menyimpulkan bahwa hikmah ini merupakan hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik, yang bisa kita ambil, yang bisa kita evaluasi agar kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Itu ya, itu adalah definisi dari hikmah. Kemudian ada di tengah masyarakat, ada wabah, ada epidemi, dan juga ada pandemi. Nah, kira-kira apa sih bedanya nih? Kenapa saya ngambilnya wabah gitu ya? Nah, wabah ini diartikan secara umum adalah kejadian yang kecil, tapi dia luar biasa efeknya. Nah, maksudnya ternyata ini sebenarnya penyakit gitu ya, yang Allah turunkan itu hanya sebagian kecil penyakit yang Allah turunkan, tapi ternyata efeknya untuk sekarang itu sangat luar biasa. Dan ini bisa kita sebutkan, makanya disebut dengan wabah COVID-19. Karena memang virusnya ukurannya kecil, tapi kalau subhanallah ya, ternyata efeknya luar biasa. Kemudian juga namanya epidemi. Apa sih epidemi? Epidemi ini adalah hal yang lebih besar dan juga sifatnya menyebar kalau epidemi. Yang terakhir adalah pandemi. Kalau pandemi itu adalah ternyata terjadi secara internasional dan juga di luar kendali. Ya, kalau pandemi internasional juga di luar kendali. Itu kalau disebut dengan pandemi COVID-19 berarti ini cakupannya sudah internasional gitu ya. Nah, dalam sebuah ceramah saya mendapatkan bahwa dari Ibnu Suhaib ada minimal 3 nikmat yang diambil dalam musibah. Apa saja itu? Nah, dari 3 nikmat ini ternyata kita mungkin tanpa sadar kita tuh sebenarnya tahu gitu. Cuman kita memang saya di sini sebetulnya mengingatkan kembali ya bahwa saya bukan orang yang ahli tafsir, ahli hadis. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dan juga apa yang saya lihat gitu ya. Oke, untuk yang pertama, ini kita bersyukur bahwasanya nikmatnya itu adalah bahwa ketika ada musibah, ternyata ini hanya menimpa badan kita, agama kita, ya. Jadi hanya menimpa badan kita, bukan agama. Maksudnya gimana? Ternyata kita tahu bahwa kalau kita sakit kita bersyukur bahwasanya kita masih bisa untuk sholat. Kita bersyukur bahwa bisa beristighfar, bahwasanya kita masih bisa makan, berdoa gitu ya. Coba teman-teman bayangin, ya. Ada orang di sana yang memang dia tidak hanya duduk di kursi roda, tapi qadarullah Allah mudahkan baginya untuk sholat di kursi roda tentunya ya. Nah, begitu pun dengan orang yang qadarullah dia hanya memiliki satu kaki, dia berpenyakit gitu ya, istilahnya mungkin karena kecelakaan seperti apa, wallahu alam, tapi dia agamanya masih kuat. Dia masih menikmati agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi akhirnya dia masih bisa untuk sholat. Dia masih bisa melakukan sholat walaupun dengan keterbatasannya. Kemudian ada juga yang ini. Seorang tunanetra yang ternyata mereka mencoba untuk membaca Al-Quran. Bahkan tidak sedikit tunanetra yang bisa untuk menghafalkan Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran Braille. Bandingkan dengan kita gitu ya. Kita yang katakanlah di rumah, coba teman-teman dihitung. Teman-teman punya berapa Al-Quran di rumah. Kemudian kita iterasi lagi bahwa dari Al-Quran tersebut, mana Al-Quran yang sudah pernah kita hatamkan. Bahkan berapa kali kita hatam dengan menggunakan Al-Quran itu. Coba teman-teman ingat-ingat. Ya, introspeksi itu buat saya juga bahwa ternyata kita punya banyak Al-Quran, tapi ternyata yang dibaca hanya satu. Atau mungkin bahkan tidak hatam gitu. Dan saya juga mengajak di sini, ini di bulan Ramadan di tanggal 19, yang berarti hanya ada sekitar 10 hari lagi,
menjelang Ramadan ini berakhir, kita manfaatkan. Kita manfaatkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah sebuah kebaikan yang memang bisa kita kuatkan, yang bisa kita bereskan di bulan Ramadan. Bahkan Nabi juga mencontohkan katanya, beliau itu mencontohkan bahwa 1 bulan itu di bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 kali. Bahkan kalau misalnya, iya maksudnya di bulan Ramadan ya 30 hari ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di seorang Imam Syafi'i gitu ya, beliau ketika di hari-hari biasa saja bisa menamatkan, menghatamkan 1 kali seharinya. Bahkan ketika di Ramadan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i bisa menamatkan, menghatamkan 2 kali di bulan Ramadan. Di seharinya di bulan Ramadan, tamatkan 2 kali. Artinya kalau 30 hari berarti 60 kali khatam gitu ya. Dan kita sengaja kayaknya belum gitu ya. Astagfirullahaladzim. Baiklah, untuk yang kedua nih. Yang kedua, ternyata cobaannya tidak lebih berat dari yang kita bisa. Ya, ternyata cobaan yang kita atau misalnya musibah yang menimpa kita itu adalah musibah yang tidak lebih berat dari yang kita bisa. Sejalan dari tadi yang kita bacakan, yaitu di surat Al-Baqarah 296, ya, yang artinya adalah Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah atau tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau penolong, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Masya Allah. Ini adalah sebuah doa yang biasanya kita panjatkan ketika membaca al-surat atau zikir pagi. Ya, dibacakan bahwa ada 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Salah satunya ini nih. Ini adalah doa kita meminta bahwa kita tuh tidak punya apa-apa gitu ya. Bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak bisa apa-apa dan kita ya sudah, semuanya lah yang titipan dan kita hanya bisa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa hal ini atau musibah ini pasti akan berlalu. Ya, pasti akan berlalu. Kenapa pasti akan berlalu? Karena nanti kita itu ketika dikasih cobaan, ini adalah sebuah sarana untuk kita menaikkan makom, menaikkan derajat kita. Kalau orang bersabar, insya Allah gugurkan dosa-dosanya. Bahkan Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya. Nah, ayat yang saya ambil dengan kita adalah biasanya di surah Al-Insyirah ini kan kita lebih ininya kan ketika ada masalah pasti itu udah dibarengin sama yang namanya adalah kemudahan. Cuman kita bahas yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Baiklah, ini artinya teman-teman bahwa di ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan untuk dadamu, ya, melapangkan dada. Jadi Allah itu sudah melapangkan dada kita. Kita sudah disiapkan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Kemudian yang ayat kedua, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Artinya Allah bukan cuma melapangkan, tapi Allah juga sudah menghilangkan. Malah Allah sudah meringankan bebannya. Kemudian yang ketiga, yang memberatkan punggungmu, bahkan bebannya itu udah dihilangkan gitu. Kita sudah lebih enak, lebih tenang. Dan kemudian di ayat yang keempat, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Artinya kita, ini sebenarnya diberikan ke Nabi Muhammad ya, tapi ini juga diambil juga untuk kita, ilmunya, hikmahnya, bahwa ketika kita bersabar, ketika kita menyelesaikan ujian dengan rasa syukur, rasa sabar, kemudian Allah akan tingkatkan iman kita, tingkatkan derajat kita, gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-5, inilah baru yang sering kita dawamkan gitu ya. Dikarenakan sesungguhnya sesudah kesulitan ada itu semua sesudah ya, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Yang ke-6 juga sama, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 2 kali ya. Kemudian yang ke-7,
Nah, ini yang harus kita pahami. Maka apabila kita telah selesai dari suatu urusan, ya, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya Allah itu nggak cuma memberi masalah aja, tapi banyak. Seberapa banyak? Tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kita udah bahas di awal bahwa kita dikasih musibah atau dikasih tantangan oleh Allah gitu ya, itu bukan cuma satu, tapi dia akan terus menerus. Seperti sekarang kita di sekolah gitu ya, habis acara A, kemudian acara B, habis acara B, acara C. Nah, itu akan terus bergulir, dan insya Allah ini akan jadi amal baik untuk kita semua. Dan yang terakhir, juga buat pengingat bagi kita ya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kita berharap. Jadi kita menyerahkan lagi pada Allah, bahwasannya kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya pernah lihat di sebuah billboard gitu ya, ada tulisan seperti ini. Bukan, kalau jika kita jadi pemenang, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudahkan. Ya, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudahkan. Teringat juga pada kisah Nabi Ayub, yang beliau diuji dengan sakitnya gitu ya. Kemudian beliau berdoa di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini dia. Ani masani ya burru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Tuh, di awal-awal Nabi Ayub udah bilang bahwa dia ngerasa aku udah timpa penyakit ya Allah. Aku bersedih, Nabi Ayub bersedih ditimpa penyakit. Ya, kita juga sama ya, ketika kita memiliki kena musibah pasti kita akan bersedih dulu kan. Ya Allah, saya kena musibah nih. Ya Allah, saya jatuh, saya apa itu ya. Ya Allah, pokoknya kita ngadu dulu sama Allah. Tapi kita lihat di akhirnya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Bahwasanya kita awalnya mengeluh di depan, tapi ternyata kita mengetahui bahwa Allah itu maha penyayang di antara semua penyayang. Artinya bagaimana? Ternyata kita, ketika kita mendapatkan sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita, mendapatkan musibah bagi diri kita, bahwa sebenarnya kita yakin Allah itu adalah maha penyayang. Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan, dan insya Allah Allah akan menaikkan derajat kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Oke, saya kurang tahu ini doanya siapa, cuman saya cari-cari juga nggak ada ya di internet. Saya dapat ungkapan seperti ini. Sungguh, aku tidak meminta kepadamu beban yang ringan, tapi aku hanya meminta bahu dan pundak yang kuat. Kalau nggak salah dalam sebuah ceramah benar ini doanya Nabi Isa. Nanti bangga dicek lagi ya, ada Pak Gun, ada Pak Andri. Boleh nanti jika atau Pak Odong kalau ada koreksi silakan. Ya, jadi bahwasanya ketika kita mendapatkan sesuatu beban, bahwasanya Allah tuh sedang meningkatkan keimanan kita, Allah sedang meningkatkan derajat kita. Jadi bukan kita yang meminta bahwa kita nggak minta meringankan beban, tapi kita meminta bahu dan pundak yang kuat. Kenapa? Karena dengan seiring bertambahnya atau bertambah beratnya cobaan, insya Allah pahalanya kan semakin besar, dan kita juga insya Allah ditingkatkan kembali imannya, ketakwaannya, ya. Nah, ini juga ada, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Muadz, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Aku wasiatkan padamu, janganlah engkau lupa untuk ucapkan pada akhir sholat. Ini yang katanya di hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Bahwasanya doanya adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya adalah, ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir, mengingatmu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadah padamu. Jadi artinya, di sini kita diingatkan kembali bahwasanya kita sebagai manusia inginnya selalu berzikir kepada Allah. Jangan sampai rumah kita malah sepi dari namanya zikir. Ya, zikir itu nggak harus kita berzikir kayak misalnya subhanallah atau seperti apa. Jadi zikir itu banyak. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa sholat adalah zikir, baca Quran adalah zikir, bahkan kita ketika memuji
hal-hal yang sifatnya adalah memuji Allah itu sama juga dengan berzikir ya. Dengan subhanallah, kemudian dengan istighfar juga sama aja dengan berzikir. Dan semoga dengan adanya ini, dengan kita macam doa ini, semoga ini juga akan jadi pengingat kita bahwa kita selalu dalam lindungan Allah dan juga selalu dalam pengawasan Allah. Nah, kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang guru ya di sekolah, bahwa beliau bilang, wah saya kalau di rumah tuh ada yang berubah polanya. Polanya itu adalah pola mandi katanya gitu ya, kemudian pola tidur. Nah, terus beliau sekali menyeletuk gitu bahwa, wah saya kalau di rumah nonton YouTube aja, senang nonton YouTube gitu ya. Nonton YouTube siapa? Nonton Ustadz siapa ya? Apa namanya? Ujang Bustomi, gitu. Tentang jin gitu ya. Tentang jadi dia tuh mendatangi Ujang Bustomi, saat Ujang Bustomi ini mendatangi paranormal dan dia menentang bahwasannya, oh ini nggak sejalan nih dengan namanya apa namanya dengan takwaan atau dengan cara-cara Islam. Jadi ini mah musyrik dan lain-lain. Dia mendatangi dan istilahnya saya aja nontonnya deg-degan gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada waktu ya itu hanya untuk meningkatkan kita bahwasannya yang gaib itu ada, kita cuma perlu untuk mengimani dan jangan sampai salah kita untuk berharap kepada selain Allah. Ya, tapi teman-teman patut bersyukur nih. Saya ini alhamdulillah ya, saya berada di Bandung ya. Istri dan anak saya ada di Cirebon. Yang artinya bahwa waktu dengan keluarga saya ini nggak bisa saya maksimalkan dengan baik. Cuman alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan. Ya saya alhamdulillah bisa bersih-bersih rumah, kemudian juga bisa baca Al-Quran, kemudian juga sholat. Cuma sholatnya sayang sekali ya, sholatnya di rumah ya munfarid gitu ya. Saya merasa pun saya sholat munfarid, tahu ke masjid, Allah tahu kenapa belum berjamaah di rumah, ya karena ada sebabnya gitu. Dan saya juga ingin mengajak teman-teman nih, apakah memang ketika masa wabah ini, masa pandemi ini, teman-teman sudah belum memaksimalkan waktu dengan keluarga, bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak, apa jangan-jangan anaknya diminta buat main HP aja, atau jangan-jangan anaknya selalu diminta nonton YouTube aja. Bahwasanya ternyata ada 3 hal yang merupakan kewajiban seorang ayah dalam keluarga. Yang pertama adalah wajib mencari ibu yang baik bagi anaknya. Ya, wajib mencari ibu yang baik bagi anaknya. Cuman mencarinya ini bukan setelah anaknya lahir, tapi mencarinya adalah sebelum anaknya lahir. Jadi ketika kita mencari seorang istri gitu ya, ini adalah sebuah kewajiban suami, calon suami maksudnya. Dia harus mencari kira-kira, oh ini ibunya kira-kira saya punya visi misi untuk membuat keluarga saya jadi hafal Quran. Kita ini cocok nggak ya buat visi misi saya ini? Atau mungkin saya ingin jadi yang orang yang banyak sedekah gitu ya. Jadi kira-kira ibu ini, calon perempuan ini cocok nggak untuk menjalankan visi misi di kehidupan saya. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai ayah wajib memberikan nama yang baik kepada anak ya. Jadi jangan sampai oh nama saya ini bagus nah. Imron, oh ya halusnya Imron mah keluarga Imron. Kemudian ada Yunus, Yusuf nama Nabi atau namanya dalam Al-Quran. Cuman jangan salah ada yang oh namanya siapa? Namanya adalah ini apa Al-Baqarah cenah. Nah nantinya sapi betina ya itu mah orang bagus ya. Jadi makanya kita namakan anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Jadi juga merupakan kewajiban dari suami. Kemudian ketiga, kewajiban ayah adalah wajib mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Wah, saya emang nggak bisa baca Al-Quran. Saya emang cuma ini aja disuruh buat dia suruh ngaji terus udah biarin aja. Nah, itu sebenarnya ya bukan tidak tepat juga ya. Cuma menurut saya alangkah baiknya apabila ada dari huruf-huruf yang mereka baca, yang anak kita baca, itu kita jadikan sebagai investasi akhirat. Bahwasanya
bacaan yang dibaca oleh anak kita dan kita yang mengajarkannya, itu insya Allah akan jadi amal jariah buat kita juga. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita menyerahkan kepada orang lain, itu jangan sampai kita tuh perannya sampai tenggelam dari orang tersebut. Contohnya, misalkan kita ada anak kita disuruh ngaji ke seorang guru ngaji ya. Nah, di rumah kita sebagai orang tua, sebagai ayahnya gitu ya, kita riset lagi, kita recite lagi, istilahnya mengulang lagi. Tadi sana belajar apa? Oh gitu. Gimana bacaannya? Nah, itu juga sama aja kita mengajarkan bahwa anak-anak itu untuk belajar hijaiyah, belajar untuk huruf Al-Quran. Bahkan kalau bisa, ya kalau misalnya teman-teman, kan saya sendiri bukan ahli tafsir gitu kan, ada hadis. Jadi kita bisa ngajak gitu ya. Di YouTube ada kajiannya tentang tafsir. Kemudian di YouTube juga ada kajian-kajian yang lain membahas tentang ibadah yang lain. Nah, kita bisa mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk menonton ini dan semoga ini jadi amal jariah juga buat kita semua, gitu ya. Dan saya juga mengingatkan lagi, ada bukan doa sih ya, ada perintah di surat At-Tahrim ayat 6 yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dari api dan keluargamu dari api neraka. Artinya bahwasanya kita kalau misal berbuat baik bukan cuma untuk diri sendiri, namun ajaklah dengan keluarga juga. Jadi kita yuk bersama-sama sama anak-anak, sama istri gitu ya. Kita ajak, yuk kita tilawah bareng, yuk kita qiraah bareng, yuk tahfiz bareng, yuk nonton ceramah bareng. Bahkan di sebuah ceramah mengatakan bahwa ketika di waktu sahur gitu ya, itu ada 15 menit jeda, 30 menit jeda yang bisa jadikan waktu di mana itu tuh adalah waktunya waktu mustajab. Jadi ketika habis sahur nih, nah teman-teman bisa ngajak keluarga teman-teman untuk berdoa bareng-bareng. Ya Allah, semoga wabah ini cepat diangkat. Kemudian juga wabah ini cepat selesai dan semua orang-orang beriman bisa kembali beribadah di masjid. Ya, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Dengan ada pustaka yang saya ambil, ya, silakan teman-teman. Saya membuka akan mungkin banyak sekali ya yang ada kesalahan dari saya. Jadi silakan jika ada yang ingin didiskusikan, kemudian juga ada yang ingin dikritiki, silakan. Saya terbuka. Jika teman-teman ingin ada yang didiskusikan, hadir. Mangga, saya serahkan kepada Pak Zainal. Ya, terima kasih Pak Jojo, Pak Arif. Ya, memetik bukan memetik ya. Kalau memetik tadi cuma sedikit katanya. Ini memanen, biar banyak memanen hikmah di tengah wabah. Tadi sudah dijelaskan ya hikmah itu apa saja, ada 11 tadi ya, sampai ada 11. Ditambah sama yang di sebelah saya jadi 12 ini Pak. Kemudian di tengah wabah ya, tadi juga dijelaskan wabah itu ada apa saja dan sekarang kita ada di tengah-tengah pandemi ya. Ada di tengah-tengah pandemi, tadi banyak sekali ya memanen hikmahnya ternyata dan Allah sendiri memberikan wabah atau pandemi ini tidak tanpa maksud dan tujuan ya. Yang pasti semuanya tentu ada hikmahnya. Nah ini tadi sudah dijelaskan banyak sekali ya oleh Pak Arif. Ini intinya bahwa semua kesulitan ya tadi itu pasti akan ya sesuai dengan kemampuan kita, kemudian juga pasti akan berlalu juga dan kita bisa lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga ya, family time. Di sini dititik beratkan pada family time, baik itu dengan keluarga, bagi yang sudah berkeluarga mungkin dengan istri dan anak-anak, kalau yang belum mungkin dengan ayah ibunya gitu ya dan lain sebagainya. Baik. Mangga Bapak dan Ibu bagi yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, silahkan waktunya dipersilahkan. Barangkali Pak atau ada yang mau ingin sharing juga di tengah-tengah pandemi ini hikmah-hikmah apa saja yang sudah dipetik ya atau dipanen. Salah dipetik Pak. Aduh. Diulang Pak. Pak Egi karek datang. Ya iya iya kan Ujang Bustomi iya Nah, Pak Egi tadi juga kalau tidak salah menyarankan video Ujang Bustomi ya.
Yang Bustomit ada si tonton deg-degan ningali mah. Wah, Pak Gun boleh badai tambahan Pak Gun? Eta penasaran Jang Bustom itu mana? Oh, jangan Eta di bisa. Cirebon Kak. Rame Pak Egi cobian jangan gerak Pak Gut. Bustom mana pagi? Jadi inti nama dia teh ingin berdakwah dengan berbeda gitu. Yang pertama kan ayah Ustadz Abdul Somad dengan dakwah seperti itu, gitu. Ustadz Hidayat dakwah seperti itu. Ustadz yang Bustomi di Cirebon dakwahnya memperjuang membasmi kemusyrikan terutama di Cirebon. Tapi Ki Joko Bono ge disamperkeun. Jadi metodenya ya teh datang wawancara, terus kalau ada unsur musyrik di dalamnya dia akan coba mendakwahi, dan banyak juga dukun anu jadi syahadat Islam. So gerak resep untuk mempertebal keimanan. Itu Pak Jed. Siap, Pak. Ujang Bustomi ya. Ada hikmahnya juga menurutnya, itu juga beliau juga sedang memanen hikmah dari wabah. Oke. Otas kapungkur otas lami ya. Sugante nembe-nembe ayeuna. Sabulanan kesalahan. Sabulan. Siap. 3 bulanan kita. Ingin disampaikan bagaimana Pak Egi, kumaha hikmah apa yang Pak Egi rasakan selama pandemi ini, Pak Egi? Hikmah yang terbesar pertama bisa mengecek ruhiyah anak-anak di rumah. Tong wae nguruskeun anak batur nepi ka detail, tapi anak sendiri tidak detail. Nah, dengan hikmah pandemi di rumah saja saya alhamdulillah terdeteksi gitu ya kelebihan dan kekurangan putra-putri kandung di rumah. Kedua, memberikan kesempatan kepada kita selaku kepala rumah tangga untuk menjadi imam dalam hal apapun, karena lebih sering di rumah. Ketiga, ternyata jadi seorang ibu rumah tangga tuh ya benar capek gitu ya. Terutama istri yang kerja, istri harus kerja di rumah berhari-hari, ternyata bete. Ya kalau disyukuri, dinikmati mah ternyata berhikmah. Hikmahnya banyak sekali. Tapi yang terpenting menurut saya pribadi dengan adanya wabah ini, ya banyak sekali pembuktian dari berbagai sumber, dari hadis-hadis Nabi bahwa jangan manusia mah hanya bisa berencana, tapi tetap segala yang terjadi hanya Allah yang tahu. Masa depan tidak ada yang tahu, masa yang gaib tidak ada yang tahu. Yang penting kita hanya terus berusaha dan ikhtiar dan menerima segala dan yang Allah. Itu Pak Jen. Ganti. Atos. Iya, siap Pak Egi. Jadi sama ya, intinya family time-nya lebih berkualitas mungkin ya. Ya tuh atasnya. Ya semua setiap orang mudah-mudahan bisa memanen ya. Istilahnya ganti memanen supaya seueur cenah. Kami metik mangan hiji mah memanen mah bisa seueur. Nah, jadi pasti tadi ya yang disampaikan Pak Arif bahwa yang itu baik itu ujian, cobaan, musibah atau bahkan rezeki ya, itu semua sudah pada kadarnya sesuai dengan kemampuan kita juga. Dan kalau misalkan ujian datang, insya Allah pasti berlalu, karena di balik kesulitan tadi datang bersama kesulitan juga akan dibarengi dengan kemudahan yang lain. Dan pasti semuanya juga akan terus ya berlanjut. Akan ada lagi masalah, ujian ya, atau bahkan rezeki juga bisa muncul ya. Jadi tinggal mungkin bagaimana setiap individu bisa memanen hikmahnya. Jangan sampai kita berburuk sangka, intinya bahwa semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa ada hikmahnya.
Itu saja mungkin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akhiri Ibu-ibu, dulu. Kita akhiri dengan Pak Jenol dah. membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hatur nuhun Pak Jojo sudah sharing. Langsung aja keluar juga ke depan Jojo tadi Pak Arif wae. Pak Arif, Pak Arif, Pak Jojo. Terima kasih banyak dan Bapak-bapak juga terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu lagi di episode 12 besok bersama Pak Yusuf. Sudah terakhirnya. Oh, aya deui. Aya deui Pak sampai Jumat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena layar. Waalaikumsalam.